Dipercaya menjadi Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso sukses memoles wajah baru Bulog. Tak cukup sampai di situ, ia juga ingin membangun bagaimana Bulog merajai sektor pangan. Jadi tidak ada lagi kartel beras dan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan beras. Berbagai gebrakan pun dilakukan Buas untuk menjaga keamanan pangan, salah satunya dalam mengelola cadangan beras pemerintah. Pak, sebelumnya saya Gia nih Pak, mengucapkan terima kasih sekali untuk Bapak meluangkan waktu nih Pak di tengah kesibukan Bapak untuk kita wawancara ya Pak pada pagi hari ini. Karena banyak hal menarik yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan kinerja Bulog maupun sisi personal dari Pak Buas nih Pak. Boleh ya Pak? Boleh, silakan Mbak. Baik Pak. Pak, sejak dilantik kan publik sudah tahu ya Pak tentang langkah dan kebijakan yang Bapak lakukan. Tapi untuk lebih menegaskan dan untuk lebih mempublikasikan lagi, bisa diceritakan nggak Pak, apa saja langkah dan kebijakan yang sudah Bapak lakukan di Bulog Pak? Ya tentunya kan begini, kita harus memahami dulu tugas Bulog itu apa, gitu kan? Betul Pak. Kehadiran Bulog itu untuk apa, kita harus paham ya. Nah, maka saya berangkat sebenarnya dari itu ya. Berangkat, Bulog itu berdiri atau ada karena apa dan untuk apa. Nah itu yang saya lakukan, walaupun awal-awalnya memang saya tidak paham tentang Bulog ya. Karena awal-awalnya itu kan hal yang baru nih saya di Bulog. Nah tapi tentunya tadi saya belajar dari peran dan fungsi Bulog yang sebenarnya ya. Terutama ya tentang itu, 3 pilarnya Bulog itu. Iya Pak. Nah, Bulog sudah bertugas sebagai perusahaan umum negara yang tentunya tetap atas nama negara ya. Untuk kepentingan masyarakat. Yaitu 3 pilar itu, ketersediaan, keterjangkauan, termasuk stabilisasi harga. Nah itu yang memang jadi pedoman. Maka dari berangkat situ, maka saya memulai dari apa yang harus saya lakukan terhadap masalah itu. Itu sebenarnya berangkat dari situ ya. Maka saya melakukan satu langkah-langkah kebijakan yang selalu berhubungan dengan permasalahan itu. Gitu. Tidak keluar dari koridornya. Ya Pak, baik Pak. Itu contoh dari kebijakan yang sudah Bapak lakukan, inovasinya seperti apa Pak? Mungkin bisa disebutkan beberapa Pak. Ya tentunya kan karena salah satunya ya, kita menangani masalah beras. Beras ini kan sumber pangan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Dan ini mempengaruhi dari masalah kehidupan bangsa kita ya. Baik itu menyangkut ketahanan pangan, ya kan, nanti menyangkut swasembada pangan maupun menyangkut nanti kedaulatan pangan. Nah, selain itu juga beras ini kan berkaitan juga menyangkut inflasi ya, karena kebutuhan mendasar masyarakat kita kan beras ya. Jadi di mana ini tidak bisa ditangani dengan baik sehingga harga melonjak, maka ini akan menyumbang inflasi buat negara gitu. Nah sehingga ini harus ditangani dengan baik. Ya itulah. Terus kemudian kan kita juga berkaitan dengan beras, kita harus berpihak kepada petani ya, produksi dalam negeri. Makanya kita utamakan produk-produk dalam negeri tentunya harus bisa bersaing dengan produk-produk luar, yaitu tentang kualitas. Makanya kita kerjasama dengan Menteri Pertanian, dengan stakeholder yang ada, sehingga Pak Petani akan memproduksi dengan baik. Dari satu sisi juga ada jaminan buat petani bahwa hasilnya itu dibeli oleh pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat juga gitu. Jadi kita nggak boleh juga beras ini nanti kita beli murah jual mahal, itu ya nggak bisa. Gitu, ya. Berarti ini ya Pak, sekarang beras Bulog itu benar-benar sudah berkualitas ya Pak? Ya, artinya gini, memang kita harus mau mengakui kelemahan-kelemahan kita yang lalu, kenapa image masyarakat terbangun itu, karena memang kita sendiri gitu ya, dan itu bukan hoax karena sebenarnya yang lalu ya, memang kejadian di Bulog. Kenapa? Ya, karena kenapa? Karena kita tidak mengelola dengan baik, kita tidak mempertanggungjawabkan dengan baik ya. Nah, karena apa? Kita ini kan menyimpan CBP ya, beras cadangan pemerintah. Nah, di mana yang kita simpan ini pangan, artinya punya batasan waktu ya, sehingga kualitasnya itu akan menurun. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami ya, sehingga bagaimanapun walaupun di CBP ini harus siap dikelola dengan baik ya, sehingga
kita menghindari daripada turun mutu maupun tadi ada kutu, berasnya bau dan segala macam. Benar. Nah, itu yang harus kita kelola dengan baik ya, artinya ya tentunya mengolah ini juga kita harus profesional dan bekerja sama dengan unsur-unsur terkait ya. Tentunya bagaimana kita fumigasi beras itu supaya tidak menghindari adanya kutu. Terus rice to rice juga ya Pak? Ya, termasuk itu ada perasaan pembangunan rice to rice sehingga kalau kita akan mengeluarkan beras itu dari gudang untuk ke masyarakat itu harus melalui proses rice to rice. Jadi jaminan beras itu dalam kondisi bagus gitu ya, berkualitas gitu. Betul Pak. Pak, sepanjang 2020 kan kita tuh tahu ya, kita pandemi. Keadaan sangat sulit sekali nih Pak. Tapi Bulog itu mampu mencapai prestasi dengan serangkaian penghargaan yang didapat oleh Bulog. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Bagaimana Bapak memimpin Bulog hingga mencapai target di tengah kondisi yang sangat sulit Pak sepanjang tahun 2020 lalu Pak? Ya artinya gini, pandemi COVID itu bukan satu halangan buat kita melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita ya. Ya, justru menurut saya ini untuk merubah, kita melakukan perubahan. Bagaimana dengan situasi pandemi COVID ini, di mana masyarakat ingin mendapatkan dan kemudahan, dia dengan dibatasi untuk berhubungan, ya kan, langsung secara fisik. Ya. Tentunya kita harus membuat sistem, bagaimana sistem ini bisa memudahkan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan beras dengan mudah, ya kan, dengan harga murah. Sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Nah, itu kita bangun dengan sistem seperti yang sekarang panganan.com salah satunya. Nah, masyarakat dengan belanja online bisa dengan mudah, dia bisa memilih berasnya kayak apa yang dimiliki, yang diinginkan, dengan merek apa, jenis apa, dengan dikirim ke rumah, sampai ke rumah dengan aman. Nah, itu kan dengan kualitas yang baik gitu kan. Nah, seperti itu. Ini salah satunya sistem. Tapi kita juga tetap harus menjaga kualitas beras itu dengan pandemi COVID. Nah, walaupun kita ini tidak dibatasi dengan tentunya sarana prasarana karena memang keterbatasan semua, tapi kan ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Justru inilah pengalaman-pengalaman kita harus berpikir inovasi, melihat peluang dan kesempatan di mana itu kita manfaatkan sehingga bukan satu alasan bila mana ada suatu permasalahan terus kita berhenti atau menyerah dengan permasalahan itu, tapi kan masih ada jalan-jalan lainnya, di antaranya seperti itu gitu. Ya. Terus langkah Bulog dalam membantu program pemerintah yang bantuan sosial juga diapresiasi ya Pak, sesuai dengan GCG ya Pak. Ya, itu kan jaminan ya, karena gini, yang kita kelola pangan itu harus berkualitas, harus jaminan, karena apalagi pangan ini untuk manusia ya, jadi harus jaminan bahwa makanan ini kualitas dan kesehatannya terjamin. Nah, makanya saya bilang kepada teman-teman di Bulog, kita harus menyajikan yang terbaik yang harus kita lakukan. Nah, tentunya ini juga harus diikuti dengan bagaimana langkah kita untuk menyajikan yang terbaik, murah, sehat. Nah, tentunya kita juga harus dari hulu ke hilirnya harus kita bangun dengan hal yang baik gitu ya. Nah, sehingga tidak lagi terjadi bahwasanya beras ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, beras ini tidak bisa dikonsumsi, dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang kita hindari. Makanya saya selalu membangun kepada teman-teman di Bulog, mari kita berkarya, berinovasi, berpikir apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang sekarang kita hadapi. Karena situasi selalu berubah. Ya, termasuk keinginan masyarakat juga selalu berubah. Ya, perkembangan sosial, perkembangan teknologi, dan sebagai macam rupa itu harus kita bisa sikapi ya, sehingga kehadiran kita itu bisa diterima oleh masyarakat itu. Jadi terus melakukan continuous improvement ya Pak di Bulog itu. Betul. Pak, kalau misalnya di tahun 2021 ini Pak, langkah atau kebijakan yang difokuskan Bulog itu apa Pak? Ya, tentunya kita kan tadi ingin ya, yang pertama adalah kita mengembangkan bahwa pangan itu jangan hanya dilihat dari beras. Ya. Nah, kita ada sagu, ada jagung, ada singkong, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Nah, ini sudah kita buat. Kalau orang tidak suka sama beras, ya kita bikin mie, ya kan? Mie sagu. Nah, sekarang kita bisa membuat mie sagu sudah, beras jagung sudah, beras singkong sudah. Nah, ini sudah kita kembangkan terus. Nanti kita meningkat, ada beras dari wortel, beras dari kentang,
beras dari mana-mana, kita buat dari bahan dasar berbeda untuk meyakinkan bahwa Indonesia ini sebenarnya ketahanan pangannya sudah kuat dan bisa swasembada pangan. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana kita juga harus memodernisasi teknologi-teknologi atau sarana prasarana yang ada di Bulog. Nah, contohnya sekarang saya membuat modern rice milling plant di 13 tempat sentral produksi beras. Itu di mana aja, Pak? Di mana aja kalau boleh disebutkan? Ya, di antaranya kan ada yang di NTB, di Jawa Timur, ya kan, di Jawa Tengah, di sentral-sentral, ya, termasuk di Sulawesi Selatan. Sehingga apa? Dikandung maksud kita ini ingin memproduksi beras yang dengan kualitas bagus. Jadi nanti kita membeli langsung gabah dari petani melalui proses ya dryer, terus silo ke mesin pembuat beras, ya kan, proses beras dengan mesin yang berkualitas dan kita akan mengeluarkan beras itu jenisnya premium dengan kualitas premium dengan harga medium. Itu yang nanti ke depan, sehingga mau tidak mau ya kan Bulog itu hadir dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat nanti beli beras premium dengan harga medium, maka nanti yang permainan-permainan kartel tentang beras dengan sendirinya akan hilang secara perlahan gitu. Benar. Jadi selain meningkatkan kualitas beras, terus harga premium, kualitas premium dengan harga yang medium, juga yang dilakukan Bulog adalah tadi ya Pak, diverifikasi pangan ya Pak, biar masyarakat tuh nggak hanya memikirkan beras lagi, tapi banyak gitu pangan itu. Betul. Seperti saudara-saudara kita di Indonesia Timur kan biasa makan sagu. Tapi kan selama hari sagu aja dimakan begitu saja. Mungkin sekarang dia butuh beras, kan? Dia biasa makan beras. Nah, nanti kalau beras datangnya dari Jawa atau dari mana kan mahal. Nah, supaya dia tetap makan beras, tapi diproduksi di daerahnya sendiri dengan bahan baku yang ada di daerah wilayah itu, tentunya dia makan beras yang bahan dasarnya sagu, makanan pokok di sana seperti Papua. Jadi ya tetap makan beras, tapi itu bahan dasarnya sagu gitu. Sangat inovatif sekali Pak itu Pak. Pak, tapi kalau misalkan kendala yang Bapak hadapi nih Pak, selama memimpin Bulog itu apa sih Pak? Ya banyak sih ya kendala-kendala, terutama awal tadi karena saya memang latar belakangnya bukan ahli di bidang pangan. Nah begitu di sini saya harus belajar, itu kan kendala-kendala, jadi perlu waktu. Nah, kemudian juga saya sudah mulai berusaha merubah mindset, culture set di teman-teman di Bulog. Yang dulu memang Bulog dulu sama Bulog sekarang beda dan harus berubah karena memang situasinya sudah berubah. Jadi itulah salah satunya. Tapi bagi saya kendala itu biasa ya, karena kalau kita tidak ada kendala maka kita tidak akan pernah maju gitu, karena kita tidak punya pembelajaran gitu. Betul. Pak, kalau misalnya sosok inspirator yang mendukung karir Bapak seperti saat ini, benar Pak? Sosok ayah Bapak? Iya, memang betul. Beberapa kali juga saya sampaikan pada teman-teman di Bulog, kadang-kadang orang heran lihat saya, penampilan saya, model saya, cara bekerja, itu adalah wujud komitmen yang saya bangun dari penanaman doktrin atau pendidikan ayah saya almarhum ya. Karena kebetulan ayah saya seorang angkatan darat ya, dan beliau mendidik saya dan putra-putranya yang lain itu harus tanggung jawab, punya komitmen. Karena ayah saya selalu bilang keberhasilan seorang itu harus memenuhi 3K, kata ayah saya dulu almarhum. Saya tidak tahu 3K itu apa. Ternyata yang disampaikan beliau adalah yang pertama adalah komitmen. Ya, kita hidup, ya kan? Kita hidup, kita berkarya, bekerja, berkeluarga itu harus punya komitmen, harus membangun komitmen dan punya komitmen. Kemudian kita harus menjalankan komitmen itu dengan konsisten. Artinya ya kalau kita sudah memilih hidup kita di Bulog, ya hidup sampai mati di Bulog gitu kan, dengan segala konsekuensinya gitu. Nah kalau terjadi hambatan, halangan, ya itu harus konsekuen. Tidak terus kita menyerah, apalagi mencari kambing hitam pada orang lain gitu kan. Tidak, itu salah satu konsekuensinya kita ada di Bulog. Salah satu konsekuensinya kita ada di kepolisian atau di mana-mana. Karena setiap manusia hidup dimanapun pasti ada konsekuensinya gitu ya. Nah itu yang harus kita selesai bangun, karena ternyata itu kalau kita pegang, kita akan menghadapi keberhasilan ya. Dan kita tidak akan takut menghadapi apapun ya, mau tekanan maupun cobaan,
Karena cobaan itu adalah keberhasilan yang tertunda sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi apapun, dimanapun kita ditempatkan, apapun profesi kita, harus kita jalani dengan konsisten, komitmen, dan harus siap menerima tantangan maupun resikonya ya Pak. Ya, betul. Itu konsekuen, harus menerima itu. Betul, Pak. Nah, kalau misalnya legacy yang akan Bapak tinggalkan di Bulog nih Pak, sebelum nanti untuk sebelum Bapak purna tugas sebagai Dirut Perum Bulog itu apa Pak? Legacy ya, yang tentunya akan Bapak berikan. Karena ini tugas amanah yang diberikan oleh negara pada saya ya. Dan saya lahirnya dari aparatur negara dan abdi negara. Artinya saya harus berbuat untuk kepentingan negara bangsa saya. Nah, pengabdian itu utama. Maka sekarang saya harus berpikir apa yang bisa saya berikan kepada negara melalui Bulog ini, tugas di Bulog. Ya, saya ingin kembali ke tadi. Salah satunya citra Bulog yang lalu sudah jelek tadi berkaitan dengan beras yang mutunya rendah. Ke depan harus kita tidak ada lagi. Ya, nah, itulah. Terus kemudian saya ingin juga membangun bagaimana Bulog ini merajai daripada urusan pangan, khususnya beras. Karena kita punya jejaring di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi nanti permainan-permainan beras, orang kesulitan beras, tidak ada beras, tidak ada. Karena apa? Itu tadi saya membangun modern rice milling plant yang ada di sentral produksi dengan harapan nanti kita betul-betul yang menguasai. Ya, itu harapan saya. Tapi apakah itu bisa tercapai pada zamannya saya atau tidak? Ya, saya walau-walam karena ini kan melaksanakan tugas. Sampai kapan saya di sini, saya juga tidak tahu. Tapi yang penting selama saya diberikan amanat itu, saya akan bekerja sebaik mungkin. Dan itu yang harus saya turunkan legacy, itu yang harus saya wujudkan. Bahwa apapun kita bekerja harus untuk kebaikan dan punya nilai ya untuk masyarakat ini. Itu saya hanya bersiap ke situ gitu. Betul Pak.